Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirashadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was-sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. وقال أيضا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Seiring dengan itu kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penciptaan, nikmat kemudahan-kemudahan hidup yang kita terima dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam babul al-amr bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk selalu menjaga bil muhafazah, untuk selalu menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Arti yang sederhana kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, seluruh umatku itu, kata Nabi, yadkhulunal jannah. Kita sebagai umat Nabi ini dijamin, Pak, ya, semuanya masuk surga. Subhanallah. Ya, menjadi sebuah kebanggaan, ya, jaminan bagi setiap hamba, terutama secara umum yang meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man aba, kecuali orang yang aba. Aba itu yang enggak mau. Ya, sudah dijamin tapi aku enggak mau masuk surga. Nah, Allah sombong sekali, ya kan Pak ya? Ya, iya, diberi kemudahan tapi malah menolak, itulah. Ya, diberi kemuliaan tetapi tidak mau menerima kemuliaan itu maknanya. Kecuali man aba.
Lalu para sahabat bertanya, wa main ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang menolak itu, ya, yang enggak mau, ya. Qala, beliau berkata, man ata'ani ya dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yaitu barang siapa yang mentaatiku, ya, maka dia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Wa man asani, dan barang siapa yang menentang, maksiat kepadaku, yang menolak ajaran-ajaranku, gitu dia. Yang meremehkan ajaran-ajaranku, yang merendahkan ajaran-ajaranku, itu diantara makna asani. Maksiat, ya, menolak, membenci ajaran Nabi. Itu dia. Membenci, meremehkan, ya, merendahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itulah orang yang aba, yang enggak mau masuk surga. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, ya, kita pahami, ya, bahwa dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk, ya, jaminan sebuah kemuliaan, jaminan sebuah kebahagiaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang berani-berani, ya, menghina, merendahkan, ya, meremehkan, melecehkan ajaran Nabi, ini sebagai apa? Jaminan juga, ya, untuk tidak diberi oleh Allah kemuliaan dan kebahagiaan, ya, atau memang secara nyata tidak mau untuk masuk surga. Prakteknya, ya, sangat sederhana sekali jamaah sekalian, perkara mengamalkan sunnah ini. Yang penting kita, ya, pada awalnya harus tahu dulu, ya, apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, ini tidak. Itu harus diketahui dahulu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya harus belajar. Nah, itu dia. Yang bahayanya apa? Kita nganggap ini enggak sunnah ini, gitu kan. Padahal itu sunnah nantinya. Kan repot kan? Atau kita atau sebaliknya, ya. Ini sunnah ini, padahal enggak sunnah. Nah, berarti di situ pentingnya apa? Menuntut ilmu, ya. Pentingnya menuntut ilmu agar kita mengambil sebuah keputusan itu memang ada dasar-dasar ilmunya. Ya, jangan sampai, ya, terbalik-balik, gitu kan. Ini sunnah kemudian dikatakan tidak sunnah. Ini tidak sunnah dikatakan sunnah. Ya, itulah, ya, yang nanti mungkin, ya, kita pernah melihat, kita pernah menyaksikan, gitu kan, kesimpulan-kesimpulan hukum yang agak rancu. Itu baru yang sederhana jamaah sekalian. Belum lagi nanti kajian-kajian yang mendalam tentang as-sunnah tersebut. Tetapi secara umum, ya, yang kita pahami bahwa as-sunnah itu secara umum adalah semua gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku Nabi, ya, qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada perkataan Nabi, ya, kemudian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah dalam hidup ini, ya, mengagumi seseorang karena kepintarannya, ya. Boleh-boleh saja, Pak, gitu kan. Oh, beliau pintar di bidang ini, kan, bidang fisika, bidang kimia, bidang apalah, semuanya pintar di bidang itu. Tetapi kalau dibanding dengan Rasulullah, enggak level, Pak, gitu, Pak, ya. Ibu, enggak level. Ya. Banyak kekurangan dan kekurangan, ya, orang-orang yang jenius, ya. Ya, kenapa? Ya karena memang, ya, kalau Rasul itu memiliki sebuah keistimewaan, yaitu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hamba-hamba yang jenius-jenius itu, ya mungkin hanya jenius di bidang itu saja, gitu. Di bidang yang lain belum tentu untuk jenius. Atau boleh juga, ya, poin yang penting yang ingin saya sampaikan, tokoh-tokoh, ya, yang pernah istilahnya terkenal dalam dunia ini, gitu kan.
Misalnya di bidang ini, di bidang keilmuan ini, beliau biasanya hanya menguasai di bidang itu saja. Atau juga yang disampaikan oleh para ulama itu, ya, kebanyakan para tokoh, ya, yang terkenal di dunia itu, ya, tidak semua kehidupan dia itu dikenal oleh orang, Pak. Nah, itu dia masalahnya, ya kan? Tidak semua lini kehidupan dia itu dikenal oleh orang. Yang dikenal oleh orang itu apa saja? Satu ini saja. Tetapi di sisi lain belum tentu. Banyak orang nggak tahu. Nah, gitu dia. Contohnya apalah misalnya siapa gitu Pak ya, tokoh-tokoh dunia yang pintar-pintar itu, jenius gitu kan di bidang matematika atau apalah ya, eksak itu ya. Ya pokoknya Masya Allah, saya juga nggak enak nyebut nama-nama itu ya. Ya betul. Ya, tidaklah terlarang kita untuk mengagumi beliau, ya kan? Tetapi ingat loh, gitu kan? Biasanya, ya, yang dikagumi oleh orang itu hanya satu apa? Satu bidang itu saja. Ya, lini-lini kehidupan beliau yang lain orang banyak nggak tahu, gitu dia. Boleh jadi beliau sangat mengagumkan di sini, gitu kan? Tapi di bidangnya lain, gimana dia dengan istrinya? Oh, belum tentu, gitu kan? Betulkah mengagumkan di beliau dengan istrinya, gitu kan? Belum tentu, gitu Pak ya. Mau dicari pun juga nggak ada datanya, itu masalahnya. Ya, bagaimana beliau, ya, ini orang yang sangat mengagumkan ini misalnya di malam harinya ngapain, gitu kan Pak, gitu Pak ya? Nggak tahu kita, ya kan? Di malam harinya kita nggak tahu ngapain, gitu kan? Kemudian setelah subuhnya ngapain dia, gitu kan? Nggak tahu kan? Itu dia. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, sungguh mengagumkan sekali. Ya, bukan hanya satu bidang, semua lini kehidupan beliau itu Pak. Oh, kalau kita membaca lebih detail ya, hadis-hadis tentang Rasulullah atau kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ada dalam kitab Al-Adhkar contohnya gitu. Itu dari bangun tidur itu Rasulullah itu Pak, ya, dari bangun tidur saja itu sudah mulai berzikir, ya. Yang dalam sebuah riwayat beliau bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari bangun tidur. Ya, selain doa-doa yang sudah biasa kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada juga dalam sebuah riwayat Nabi itu ketika setelah bangun dari tidur, beliau bertahlil 10 kali, bertahmid 10 kali, istighfar 10 kali, subhanallah. Ya, ngapain lagi Pak? Bertasbih 10 kali, disebutkan asyra. Ya, itu baru bangun tidur, tercatat dalam sejarah. Ya, setelah itu baru ngapain beliau? Siap-siap untuk sholat. Sholat apa itu? Sholat malam. Itu detail sekali, ya. Kemudian beliau, ya, bagaimana dengan dengan istri beliau, gitu kan? Itu rapi sekali, ya. Siapa yang nyampain berita ini? Istri beliau. Gitu dia, detail sekali. Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum lagi perkara makannya Rasul, gitu kan? Oh, detail sekali. Jadi sangatlah sangatlah wajar, ya, beliau itu menjadi hamba pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan sunnah dan merendahkan sunnah, itu contoh-contoh, ya. Saya ingin ngasih contoh, mungkin contoh ini sudah pernah kita singgung di sebelumnya, gitu kan. Jadi yang penting itu kita harus tahu dulu sunnah itu apa. Nah, contoh yang penting di sini, contoh satu saja. Contohnya ini jenggot, ya Pak ya. Jenggot itu sunnah, gitu loh Pak, Ibu, ya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib, ya, wajib, ya. Tetapi kebanyakan para ulama, ya, menyimpulkan adalah itu sunnah. Ya, karena repot juga kalau kalau wajib berdosa, gitu loh Pak. Iya, memang ada, ya, sebagian pemahaman, ya. Dan itu juga punya dalil-dalilnya, gitu kan. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana, gitu kan?
mau pilih yang menengah saja Pak Ustaz. Ya, sunnah. Alhamdulillah kita mengakui sunnah. Udah, terus saya belum berjenggot Pak Ustaz, gimana gitu Pak Ustaz gitu. Wah, gitu masalahnya gitu. Iya, kalau memang kita meyakini ya itu adalah sunnah, ya nggak apa-apa Pak. Itu saja. Nah, cuman yang penting nanti bagaimana ke depannya. Gitu dia. Sekalipun kita belum berjenggot, contohnya gitu Pak ya. Ya, jangan sekali-kali, itu dia. Kita apa? Merendahkan hamba-hamba yang itu dia, atau meremehkan hamba-hamba yang pakai jenggot. Itu contoh sederhana sekali. Ya. Sekalipun kita memang belum minat gitu Pak, belum pengen atau apalah gitu dengan berbagai alasan. Oh, Pak Ustaz saya karena bekerja Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, silakan saja. Ya. Ya, insya Allah kita masih untung. Kita masih untung karena apa? Kita masih mengakui itu adalah sunnah dan kita tidak pernah merendahkan hamba-hamba yang mengamalkan itu. Itu saja, sudah untung. Itu loh Pak. Ini contoh sederhana. Contoh apa lagi? Pakai siwak gitu Pak ya. Nih siwak. Siwak itu apa Pak? Ada kayunya itu loh, gitu loh. Loh, kok ngapain itu pakai kayu-kayu mulutnya itu gitu kan, misalnya gitu kan. Ya, berarti kita apa dulu sebelum kita bahas untuk mengamalkannya, kita harus cari tahu dulu gitu kan. Betul enggak siwak itu sunnah dari Nabi SAW? Ternyata iya, banyak hadis-hadis tentang siwak itu. Nah, kita ya kalau tertarik mengamalkan ya silakan gitu kan, beli siwak gitu kan. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sekalipun dalam bahasannya nanti gitu kan, bagi hamba-hamba yang belum bisa untuk pakai kayu siwak, itu bisa digantikan. Sikat gigi itu cukup. Ya, karena intinya ajaran bersiwak itu adalah sebelum kita beribadah, mulut kita itu harus apa Pak? Bersih, itu intinya, kebersihan. Harum mulut itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti kalau kita memang belum sempat beli kayu siwak gitu kan, cukup sebelum sholat, sebelum baca Al-Quran, dianjurkan untuk bersih-bersih mulut. Itu ajaran kebersihan dari Rasulullah SAW. Ya, sholat berjamaah misalnya Pak ya, kalau mulutnya harum kan enak gitu kan sholat berjamaah ya Pak ya. Amin gitu kan, orang di samping itu kan jadi nyaman gitu ya. Tapi kalau malam tadi makan petai, makan jengkol gitu kan, waduh, kemudian sebelum sholat subuh nggak sempat gosok gigi, cuma kumur-kumur aja tapi baunya masih kuat. Amin. Ya, saudaranya di samping gitu nahan gitu jadi nggak enak gitu kan. Nah, itu contohnya gitu. Iya, contoh ya. Iya, karena memang bau itu contoh saja gitu kan. Nah, berarti inti dari ajaran siwak itu memang memang ya dalam pengamalan ini kalau memang bisa ya kita pakai kayu siwak itu ya sangat bagus sekali, karena itu adalah ajaran dasarnya. Kalau memang belum sempat, cukup pakai sikat gigi, pakai odol agar harum mulut itu. Nah, dan ternyata banyak hadis-hadis Nabi tentang siwak itu Pak ya. Subhanallah ya, mengagumkan sekali. Ada sebuah hadis yang mungkin penting untuk saya sampaikan sebagai motivasi juga gitu kan. Ya, bersiwak itu ya, sholat pakai siwak itu lebih disukai oleh Nabi SAW 70 kali sholat ya tanpa siwak. Itu diantara itunya, fadilahnya. Ini hebat sekali Pak. Jadi sholat bersiwak itu seolah-olah kalau kita bandingkan dengan nilai sholat berjamaah, lebih keren ya. Fadilah sholat pakai siwak dengan tanpa pakai siwak. Kalau sholat berjamaah berapa derajat Pak? 27 ya. Ada yang 25 saya. Ya, khamsa wa isrun atau sab'a wa isrun dalam riwayat ya. Itu derajatnya hanya 27. Tapi kalau sholat pakai siwak Pak, itu 70 kali. Luar biasa sunnah Nabi ya.
lebih solat pakai siwak dengan tidak pakai siwak itu 70 kali lebih dicintai oleh Nabi solat pakai siwak. Itu dia. Wah, mantap juga Pak Ustaz, beli siwak dong Pak Ustaz gitu kan. Saya enggak jualan gitu kan. Saya enggak jualan. Tapi saya ngasih tahu saja. Iya, dan sekarang itu siwak itu memang sudah beredar. Setahu kami gitu kan. Kalau zaman dahulu tahun 2000 ke bawah itu Pak, 90-an itu memang di Indonesia ini agak langka siwak. Ya, langka sekali ya. Paling kita kalau mau dapat siwak itu kalau ada orang pergi umroh, pergi haji titip siwak ya gitu kan. Nunggu dulu gitu kan. Itu pun dapat 3 batang, 5 batang misalnya. Susah gitu kan zaman dahulu. Tapi sekarang alhamdulillah ya, toko-toko itu sudah banyak. Yang siwak itu cuman berapa harganya gitu Pak, 10.000 atau berapa gitu ya. Tetapi menjadi solat kita menjadi lebih utama 70 kali daripada tanpa pakai siwak, tanpa siwak. Itu contoh fadilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau enggak ada siwaknya bagaimana Pak Ustaz? Berarti apa? Para ulama juga sudah membahas dikiaskan saja dengan sikat gigi. Berarti sebelum solat pakai sikat gigi, solatnya itu lebih utama 70 kali ya daripada enggak sikat gigi sebelum solat. Hebat sekali Pak. Berarti solat subuh di pagi hari ini gitu kan, orang yang sikat gigi tadi gitu kan, itu 70 kali ya derajatnya daripada solat tidak gosok gigi. Tapi bukan berarti sudah dapat 70 kali enggak sholat subuh lagi 70 kali gitu. Wah gitu. Bahaya juga pemahaman begitu Pak. Enggak boleh gitu ya. Itu istilahnya? Wah, berarti 70 hari ke depan boleh enggak sholat Pak Ustaz gitu kan. Boleh enggak sholat subuh, bukan begitu. Itu bonus Pak. Ya, bonus kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu inti ya. Dalam praktek itu yang penting. Nah, biasanya para ulama itu ya, salat siwak itu kapan dilakukan? Boleh ketika kita berwudu ya, saat berwudu itu juga dilakukan, atau juga ketika mau salat. Ya, di antara misalnya boleh jadi sebelum qomat gitu kan, kalau kita makmum gosok dikit gitu kan. Tapi ada juga saran untuk kesannya bersih gitu Pak ya, jangan istilahnya kumal gitu kan. Sebaiknya sebelum kita masuk sholat atau di saat kita berwudu ya, kayu siwak itu memang kita sudah pakai, karena kalau saat berwudu kan bekasnya itu bisa dicuci gitu kan. Kayunya itu bekas mulut kita itu bisa dicuci, jadi agak rapi gitu, bersih dia. Jangan sampai mulut sedang kotor-kotor gitu kan, bau jengkol, bau petai gitu kan. Ketika berwudu kita enggak bersih-bersih, kemudian langsung sholat. Sebelum sholat langsung gitu kan. Ditampung gitu nanti gitu. Sebelum sholat nampung gitu jatuh. Simpannya di mana? Simpan di sini bekas-bekas itu. Waduh, repot juga itu sebelum sholat. Nah, berarti itu ya terkesan kurang bagus gitu kan, terkesan kumuh. Jadi harus itu juga, karena memang bikin orang resah juga Pak gitu kan, nampung-nampung kotoran gitu kan sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram gitu kan. Itu kurang bagus. Jadi orang di samping nanti juga akan terganggu. Jadi sebaiknya bagaimana ketika kita berwudu, pakai itu, kemudian bersihkan kayunya, kemudian disimpan. Jadi bagus ya, istilahnya kesannya tetap bersih. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikut, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah ibni Amr ibnil Aqwa ya, radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika qala la astati'u qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha
ila fihi, ya, ila fihi. Artinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Muslim waqila Abu Iyas, ya, radhiyallahu anhu, bahwa disampaikan oleh beliau ini ada seorang laki-laki, ada seorang hamba makan, ya, akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seorang hamba suatu hari dia makan dekat Rasul di samping Nabi, ya, inda, ya, makan dekat Nabi, tetapi makannya pakai apa? Bishimalihi, tangan kiri ini. Lalu Nabi melihat, kata Nabi gitu, Pak, ya. Apa kata Nabi? Langsung beliau menegur, kul biyaminika, ya, wahai saudaraku, makanlah dengan tangan kanan. Langsung ditegur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kul biyaminika, ya, makanlah pakai tangan kanan, jangan pakai kiri, ya. Qala, lalu dia menjawab, la astati'. Ya Rasulullah, la astati'. Apa jawabnya, Pak, ketika ditegur oleh Nabi dia sedang makan tangan kiri? Makanlah pakai pakai kanan, wahai saudaraku. Lalu dia menjawab, la astati', ya, aku nggak bisa, ya, makan tangan pakai tangan kanan. Aku nggak bisa, katanya, Pak. Nah, jadi makna kata dia itu, ya, aku nggak bisa itu seperti apa, Pak, ya? Bukan, ya, la astati, Nabi melihat dia gitu kan, ya, tangan kanannya sehat gitu loh, Pak, ya, itu masalahnya. Nggak kepotong, beda lagi kalau tangan kepotong gitu kan, nggak ada tangannya Pak Ustaz gitu, ya, pakai tangan kiri nggak apa-apa, tapi ini nggak ada nggak ada alasan, badan sehat gitu kan, ini juga nggak baik gitu kan, lalu sengaja pakai tangan kiri. Ditegur oleh Nabi, ya, wahai saudaraku, makanlah pakai tangan kanan. Dia menjawab, aku nggak bisa. Nah, ya, lalu kata Nabi, lastata'ta. Nah, maknanya ini dalam hadis ini itu adalah doa buruk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa buruk itu apa? Da'a alaihi. Dalam riwayat ini bahasa Nabi itu lastata'ta, kamu nggak bisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi seperti apa istilahnya, menegur dengan cara yang keras sedikit gitu kan. Kenapa kamu nggak bisa gitu kan? Ini sehat semua, baik-baik semua gitu kan. Nah, lanjut, ma mana'ahu illa al-kibr. Jadi seorang hamba tadi tidak ada yang menahan dia atau tidak ada yang melarang dia untuk makan pakai tangan kanan tangan kanan tersebut, kecuali apa? Al-kibr. Kibir itu apa, Pak, Ibu? Kesombongan. Jadi memang, ya, dalam riwayat itu ditemukan kenapa Nabi agak sedikit marah, ya, untuk menegur, karena sepertinya dia itu ya, tidak mau merubah dari tangan kiri ke kanan itu atas atas rasa kesombongan, nggak mau dia. Nah, jadi ya, dalam hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah yang pertama, istihbabul akal bil yamin. Itu yang pertama disampaikan oleh para ulama. Sunnah, ya, hukumnya kita itu makan pakai tangan kanan. Memang dia enggak wajib, Pak. Tetapi, ya, kita meyakini bahwa kalau kita mengamalkan sunnah Nabi itu, kita akan mendapatkan kemuliaan yang banyak, ya, kebaikan yang banyak, sekalipun dia tidaklah wajib, ya, enggak berdosa memang, tetapi rugi rasanya. Itu dia. Poin yang pertama, istihbabul akal bil yamin, ya, dianjurkan sekali dalam riwayat-riwayat yang banyak kalau makan itu pakai tangan kanan. Wa karahiyatul akal bisyimali. Wa karahiyah itu makruh ternyata, ya, makruh secara hukum, ya, hukum fikih itu makruh kalau kita makan pakai bisyimal. Shimal itu apa? Tangan kiri. Haitsu la udhra yamna'u, ya, minal akal bil yamin, ya. Makruh hukumnya kalau memang tidak ada halangan atau udzur. Nah,
Berarti kalau ada udzur yang nggak makruh Pak. Misalnya tangan ini sedang diobat pakai semen gitu kan, nggak bisa ya itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau yang kanan ini sehat-sehat saja, kemudian kita tahu hukum sunnahnya pakai tangan kanan, kemudian kita sengaja pakai tangan kiri, nah itu ya sepertinya ya dapatlah gitu kan hukum makruh atau celaan dari Nabi SAW. Atau kalau memang selain sedang sakit misalnya, atau memang tangan kanan ini terpotong, nggak ada tangan kanan, ya sudah terpaksa pakai tangan kiri saja. Berikutnya wa mathalul akal kullu amrin syarifin fayustahabbu mubasharatahu bil yamini wa aksuhu kullu amrin khosisin. Poin berikutnya adalah kita pahami dalam syariat Islam untuk melakukan dikiaskan istilahnya, yang dikiaskan dalam hadis ini adalah perkara makan, dan itu dikiaskan Pak Ibu, dikiaskan kepada segala perkara yang baik-baik. Jadi dalam Islam itu segala perbuatan-perbuatan yang baik itu dianjurkan pakai tangan kanan. Apa saja Pak? Ya, selain makan, ngasih orang, ya, memberi orang, ya kita pahami semua alhamdulillah. Tetapi mungkin terkadang dalam prakteknya kita lupa. Nah itulah untuk diingatkan. Ngasih orang, ya jangan pakai tangan kiri, harus sebaiknya tangan kanan, itu mulia. Atau apa sajalah gitu ya. Semua perbuatan-perbuatan yang mulia dan yang bernilai itu dianjurkan untuk pakai tangan kanan. Sebaliknya wa aksuhu, ya, dan kebalikannya, akas itu adalah kebaikan, kullu amrin khosisin, dan istilahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang khosis. Khosis itu lawan dari ghali, istilahnya yang mulia tadi, yang kurang baik, yang agak kotor sedikit misalnya, itu maka kita dianjurkan pakai tangan kiri gitu. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, inna mukhalafata ma huwa mustahabun la yujibul itsm. Ini dari sisi fikih. Kalau dari sisi fikih, sesungguhnya mukhalafata ma huwa mustahabun la yujibul itsm, ya. Sesungguhnya mukhalafah ma huwa mustahabun, mukhalafah itu Bapak menyalahi atau tidak mengikuti yang dianjurkan, ya gitu. Ada yang mustahab dalam Islam, ada yang dianjurkan, kemudian kita tidak mengikuti itu, ya. Dari sisi hukum la yujibul itsm, memang dia tidak berdosa, itu artinya, ya. Ini dari sisi hukum, ya. Dari sisi hukum, kalau memang perkara itu sunnah atau mustahab, dalam hukumnya dianjurkan, ya, maka secara hukum tidak bisa kita katakan itu berdosa. Memang begitu Pak. Sekalipun kita temui sebagian pemahaman para ulama dalam Islam, ya, meninggalkan sunnah itu berdosa Pak. Ya, meninggalkan sunnah itu berdosa. Itu memang ada sebagian pemahaman para ulama, dan itu kebanyakan kalau kita simpulkan, ya, para ulama yang memakai kaedah ini atau memakai metode ini tidak melakukan sunnah itu berdosa, ya Pak, ya. Berdosa memang menurut mereka, ya. Itu kebanyakan para ulama yang punya background, ya, ilmu hadis atau background ahlul hadis, bukan ahli fikih. Nah, jadi para ulama itu dia punya itu Pak, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah atau dalam perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang, masing-masing ulama itu punya background keilmuan, ya. Background itu apa ya kalau bahasa istilah lainnya, latar belakang atau sekolah atau madrasah, ya, atau madhab. Nah, gitu dia, madrasah, madhab, ya. Misalnya, jadi ada para ulama itu, beliau itu fokus, ya, sekolahnya itu sekolah ahlul hadis. Nah, itu dia, backgroundnya ahlul hadis. Ada juga sebagian ulama itu backgroundnya fikih Pak.
Ada juga sebagian ulama itu background kuatnya apa? Akidah. Mungkin ini contoh ya. Ada juga background ulama itu bukan hadis, bukan fikih, bukan apa? Al-aqidah, tetapi background kuatnya ya. Background kuatnya apa? Dari sisi akhlak. Itu dia. Dan ini memang berpengaruh dengan cara beliau berbicara tentang masing-masing perkara ini. Kalau seseorang ya punya background fikih, ya maksud background itu ya yang perlu saya sampaikan bukan berarti ya seorang ulama yang punya background fikih beliau tidak paham hadis, bukan itu artinya. Ya, bukan berarti seorang para ulama yang punya background hadis tetapi dia tidak paham fikih, bukan begitu. Tetapi memang maksudnya adalah orang yang punya background fikih biasanya lebih kuat. Ya Pak ya, itu maksudnya. Lebih kuat, lebih condong. Jadi pembicaraan dia itu banyak ke fikih gitu loh. Sedikit-sedikit hukum halal haram, kalau fikih kan begitu Pak ya. Halal haram itu ya. Ini makruh. Itu berarti apa? Seorang ulama itu punya background fikih yang kuat. Bukan berarti beliau nggak paham hadis, itu dia. Kalau seorang ulama punya background hadis, ya berarti apa? Bahasan beliau itu seputar apa misalnya? Ini doib, ini sahih, hadisnya doib, ini sahih gitu kan? Ya, memang begitu. Ya, bukan berarti pula beliau nggak paham fikih. Nah itu dia. Nah biasanya untuk perkara yang sunnah itu ya kalau tidak dilakukan itu seperti berdosa Pak. Ya, itu biasanya pemahaman siapa itu? Para ulama yang punya background ilmu hadis biasanya begitu. Ya, ahlul hadis atau sekolahnya ahlul hadis atau madrasah ahlul hadis biasanya begitu. Tetapi ya kalau ditanya mana banyak Pak Ustadz untuk memahami sunnah ini? Sunnah itu hukumnya wajib atau sunnah itu hukumnya tetap sunnah gitu kan? Yang banyak ya karena memang ini berkaitan dengan hukum gitu kan? Yang banyak dipakai oleh kaum muslimin itu memang yang sunnah itu tetap saja. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Itu diantara definisi yang populer ya terutama dalam dunia fikih ya. Ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ya, apa artinya? Sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang banyak dipakai oleh para ulama. Tapi kalau menganggap sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, berarti itu apa itu Pak? Berarti biasanya ya definisi ini itu dipakai oleh para ulama yang punya background Background hadis biasanya, agak ketat sedikit. Itu dia. Ya. Tapi perlu saya sampaikan, bukan semua ini yang punya background hadis ini nggak baik, bukan begitu ya. Terkadang perlu juga Pak ya untuk memakai ya definisi ini ya terutama untuk kita pribadi. Nah itu bagus sebenarnya ya. Untuk Untuk disiplin diri. Untuk pribadi itu bagus agar kita lebih ketat untuk pribadi kita. Tapi kalau untuk dibawa dipraktekkan semua kaum muslimin itu perlu pertimbangan karena memang tidak semua kaum muslimin dan muslimah itu memahami ya atau juga tidak semuanya mampu gitu kan, gitu dia. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh nggak Pak Ustaz? Bagus ya, nggak apa-apa kalau memang kita mampu. Tapi kalau memang belum mampu juga jangan dipaksakan Pak. Nah, contohnya tadi dari itulah kita temui gitu kan, ada sebagian ulama pakai jenggot itu wajib ya Pak Ustaz ya gitu kan. Nah ini dia Pak. Nah, biasanya itu pemahaman ya sebagian ulama yang punya background ilmu hadis biasanya. Nah ya pakai jenggot itu adalah wajib kata mereka gitu kan, kesimpulan mereka ya karena memang melihat dari sisi dari sisi riwayat-riwayat hadis, bukan dari sisi fikihnya. Nah,
gitu. Ya silakan saja, ya kan? Nggak apa-apa bagi yang mampu. Tapi kalau memang kita belum kita termasuk kaum muslimin atau hamba Allah yang belum mampu, ya silakan pakai definisi sunnah itu adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidaklah berdosa, Pak. Ya. Bukan hanya tidak apa-apa, tetapi tidak berdosa. Memang itu definisi secara fikihnya. Tidak berdosa. Kalau kita melakukan tidak melakukan sunnah. Tetapi yang berdosa itu apa, Pak? Ya. Sudah tidak melakukan sunnah, sudah tidak mengamalkan sunnah, kemudian kita menolak. Itu yang berdosa. Menolak sunnah atau benci dengan sunnah itu yang berdosa, dipastikan berdosa. Ya, menolak sunnah, membenci sunnah, atau juga apa lagi? Merendahkan sunnah atau juga melecehkan sunnah. Itu yang berbahaya. Nah, begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini juga wa innama da'a alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna imtina'ahu kana takabburan wa inadan. Ini poin yang terakhir disampaikan oleh para ulama dalam hadis ini. Jadi kenapa Nabi da'a alaihi dalam hadis ini? Kenapa Nabi seperti mendoakan keburukan bagi orang yang ditegur tadi? Ya karena dia itu menjawab itu atas dasar apa, Pak? Kesombongan. Wa inadan. Inad itu kayak enggak mau nerima kebenaran. Dari itu Nabi da'a alaihi gitu kan. Seperti sedikit marahlah Rasulullah menegur dengan teguran yang keras. Dari hadis ini juga kita dapatkan pelajaran disampaikan oleh para ulama, ternyata kita diperbolehkan untuk menegur seseorang kalau memang perlu untuk ditegur. Misalnya ada teman, ya, ada keluarga dekat kita gitu, Pak ya. Semua pakai tangan kanan. Kemudian ada salah seorang di antara kita yang hadir pada waktu itu dia makan tangan kiri. Nah, saat itu dari hadis ini boleh kita menegur, Pak. Boleh kita menegur. Tangan kanan dong, bro, gitu kan. Sambil canda, Pak ya. Jangan serius-serius amat gitu. Nanti tersinggung orang gitu biasanya. Ya, dan menegur itu pun juga harus dilihat gitu ya. Cara-caranya gitu kan. Adab-adabnya. Misalnya ya kalau memang sama-sama teman gitu kan, sebaya mungkin bolehlah langsung ditegur gitu kan. Tapi jangan sampai gitu kan anak muda negur orang tua gitu kan di depan orang ramai lagi. Ya, ada anak muda lihat orang tua sedang makan tangan kiri dan tegur, "Pak, pakai tangan kanan dong, Pak," gitu kan gitu. Ya enggak enak juga, kamu baru lahir kata si bapak itu gitu kan. Iya. baru lahir itu bahaya juga loh kalau lihat dari hadis ini kan, Pak ya. Takabburan gitu kan. Ya tapi caranya itu nggak enak gitu, si bapak itu bilang cara lo itu nggak enak gitu kata dia gitu kan, jangan negur-negur langsung gitu kan. Mungkin untuk menegur ini ada cara-caranya, teknis-teknisnya atau adab-adabnya. Ya. Boleh sambil bercanda, mungkin kita bisa untuk menyampaikan teguran tersebut. Niatnya apa? Niatnya untuk memperbaiki, untuk mengingatkan saja. Ya, jangan sampai kita punya niat untuk merendahkan orang, ya. Rugi rasanya, Pak, Ibu. Ya, menegur orang untuk merendahkan itu enggak ada manfaat, ya. Ya, jadi memang niat itu harus diluruskan. Menegur kalau untuk untuk perbaikan, ya, untuk mengingatkan saja itu insyaallah ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara teknis itu juga harus diperhatikan, ya. Kondisi dan keadaannya harus diperhatikan. InsyaAllah pesan-pesan yang diinginkan oleh Rasul itu InsyaAllah akan tersampaikan. Cukup di sini jamaah sekalian, ya. Semoga hadis yang kita dengar dari Rasulullah SAW bisa bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan dan bimbingan untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana
da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.